Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Syabanugraha dengan NIM akhir 303. Saya adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan kelas D. Nah, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah saya dengan judul Menganalisa titik perbedaan pemikiran ekonomi merkantilisme dengan pemikiran fisiokrat. Berangkat dari konsep pemikiran merkantilisme sendiri. Sistem ekonomi merkantilisme diawali sejak abad ke-18. Sistem ekonomi merkantilisme ini merupakan pemikiran bahwa negara yang ingin maju maka harus melakukan perdagangan antar negara dengan menjalin hubungan kerjasama. Selanjutnya, kekayaan negara kemudian akan diperoleh melalui surplus perdagangan antar negara yang akan diterima dalam bentuk emas maupun perak. Karenanya, kelompok saudagar dianggap memiliki posisi yang penting di dalam masyarakat. Sehingga di dalam praktek ekonomi banyak terjalin hubungan antar saudagar dan pengusaha, di mana antar saudagar tersebut saling memperkuat satu sama lain dengan hak istimewa yang diberikan oleh pengusaha kepada saudagar seperti proteksi, monopoli, serta keistimewaan lainnya. Sehingga pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi disebut sebagai zaman kapitalisme komersial atau kapitalisme saudagar UNIF 2015. Masa merkantilisme ditandai sebagai periode di mana setiap orang menjadi pakar ekonomi untuk dirinya sendiri. Ada 3 pokok aliran merkantilisme, sehingga merkantilisme, neraca perdagangan arus logam mulia, proyek, proteksi, serta teori kuantitas uang. Nah, ketiga pemikiran tersebut terpusat pada paham merkantilisme, yakni neraca perdagangan yang menguntungkan. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital berharga terutama emas maupun komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah sebisanya impor, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme sendiri mengajarkan bahwa pemerintah suatu negara lain akan selalu positif, dan tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomian. Kemudian konsep pemikiran dari teori ekonomi fisiokrat. Aliran fisiokrat membangun teori mereka berdasarkan konsep alam, sehingga mereka menampakkan dirinya sebagai fisiokratis yang berasal dari kata fisik yang artinya alam, kratain atau kratos yang artinya kekuasaan. Dengan kata lain, penganut aliran ini percaya bahwa sumber daya alam merupakan sumber daya dari kekayaan. Kemudian kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan sesuai dengan keselarasan dan keharmonisan. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Kemudian filosofi ekonomi dari merkantilisme. Merkantilisme merupakan kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang mendominasi. Proteksionisme serta politik kolonial ditunjukkan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan pemikiran ekonomi lahir dari kaum merkantilisme disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di masyarakat, pembagian kerja secara teknis, dan pembagian kerja teritorial yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Nah, pemikiran ekonomi kaum merkantilisme tersebut suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu, terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak. Kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor. Teori kuantitas yang didasarkan pada jumlah uang yang beredar sangat mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Keluar masuknya logam-logam mulia mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri, serta jumlah uang yang beredar dan kecepatan yang beredar. Nah, kemudian penganut paham merkantilisme tersebut berpendapat bahwa surplus perdagangan suatu negara merupakan tanda dari kekayaan negara tersebut. Kemudian kepemilikan logam mulia berarti pemilik kekayaan atau kepemilikan kekayaan. Kemudian filosofi ekonomi dari teori ekonomi fisiokrat. Nah, kemakmuran suatu negara hanya bisa dicapai melalui agrikultur. Kaum fisiokrat percaya bahwa tidak adanya campur tangan pemerintah atau minimnya campur tangan pemerintah
akan membuat suatu negara menjadi lebih makmur dan semakin dekat dengan puncak kemakmuran. Penganut aliran ini percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh dengan keselarasan dan keharmonisan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia yang memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Bertentangan dengan pendapat merkantilisme yang menyatakan bahwa sumber kekayaan atau kemakmuran rakyatnya adalah logam mulia atau berdasarkan tolak ukur kepemilikan dari emas atau logam mulia tersebut. Kaum Fisiokrat menyatakan sebaliknya bahwa sumber kemakmuran masyarakat adalah alam, yaitu bidang pertanian, dan lain-lain. Sebaliknya, bahwa sumber kemakmuran masyarakat adalah alam, yaitu yang berasal dari Yunani kuno. Pendapat kaum Fisiokrat merupakan reaksi pendapat dan implementasi pendapat kaum merkantilis yang menaktirikan sektor pertanian. Kemudian nilai ekonomi yang diharapkan dari merkantilisme. Teori ekonomi merkantilisme atau sering disebut dengan teori dagang, perdagangan internasional sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Dengan kata lain, yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan antara ekonomi negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional juga dikenal dengan sebutan perdagangan dunia. Perdagangan internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor-impor. Nah, perdagangan internasional merupakan penentu dan faktor penting yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, namun juga negara berkembang. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun impor merupakan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan melakukan kegiatan perdagangan internasional tersebut melalui kegiatan ekspor maupun impor, negara maju akan memperoleh bahan-bahan baku yang dibutuhkan industrinya, sekaligus datang menjual produknya ke negara-negara berkembang. Sementara itu, negara berkembang dapat mengekspor hasil-hasil produksi dalam negeri sehingga memperoleh devisa. Tujuan utama dari kaum merkantilisme adalah memperoleh kekuasaan sebanyak mungkin dan kekuatan negara. Dengan memiliki banyak emas dan kekuasaan, maka akan mempertahankan negara untuk lebih besar dan lebih baik sehingga dapat melakukan konsolidasi kekuatan di negaranya dan memperluas pasar produk-produk dalam negeri. Kemudian nilai ekonomi yang diharapkan dari Fisiokrat. Fisiokrat memandang produksi barang dan jasa sebagai konsumsi yang surplus pertanian. Ekonomi modern mempertimbangkan ini sebagai aktivitas produksi yang ditambahkan pada penerimaan nasional. Sektor manufaktur yang memproduksi barang-barang pabrik seperti pakaian dan bangunan serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dari dalam pertanian. Biaya sewa ini mempresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah, dan perdagangan ini kemudian dikenal sebagai teori sewa Fisiokrat. Adalah penekanan pada pertanian yang akhirnya menyebabkan munculnya revolusi industri. Hanya tanah yang bersifat produksi, sehingga para petani dan penambang dianggapnya sebagai kelompok masyarakat produktif. Kemudian bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil harus ditunjukkan, terutama untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Sumber kekayaan negara dan masyarakat adalah tanah dan lahan. Dengan demikian, kegiatan tindakan lainnya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan terbaik bagi dirinya masing-masing. Nah, jelas ya perbedaan di antara kedua teori ini berdasarkan nilai ekonomi yang diharapkan, yaitu kaum merkantilisme mengharapkan surplus yang banyak dari sebuah teori tersebut, dan sama-sama dari teori Fisiokrat maupun teori merkantilisme sama-sama ingin menjalankan atau mencari surplus untuk negaranya, tetapi perbedaannya yaitu caranya. Ketika merkantilisme menggunakan lebih menitikberatkan teori perdagangan atau perdagangan luar negeri, antar negara maupun dan lain-lain, tetapi
dari nilai ekonomi dari teori Visokrat sendiri mengutamakan itu sumber daya alam atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, contohnya seperti pertanian, perkebunan. Nah, jadi di sini titik perbedaannya dari nilai ekonomi yang diterapkan, yaitu jika merkantilisme menitik beratkan pada teori perdagangan atau perdagangan luar negeri dan meminimkan impor dan menekankan ekspor, sedangkan teori dari Visokrat sendiri ini lebih ke pengolahan atau pemanfaatkan sumber daya alam berupa pertanian dan kemudian dijual. Kemudian instrumen kebijakan yang digunakan instrumental atau yang digunakan oleh merkantilisme. Menurut perdagangan merkantilisme, bahwa sumber kemakmuran terletak pada banyaknya percitaan logam, mulia, emas, dan perak, serta dicapainya ekspor surplus atas nilai impor. Nah, tindakan untuk merealisir hal tersebut adalah yang pertama, mendorong meningkatkan ekspor, misalnya dengan pemberian subsidi kepada industri dalam negeri, pemberian premi ekspor, melarang tenaga ahli pindah ke luar negeri. Kemudian yang kedua, membatasi impor, misalnya dengan tarif biaya masuk, pelarangan impor, dan kuota impor. Kemudian membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Kemudian yang keempat, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Kemudian yang kelima, mempromosikan manufaktur sebagai penelitian atau subsidi langsung. Selanjutnya, kebijakan pajak nasional. Dan yang terakhir, dengan kebijakan harga. Barang yang diekspor harusnya dijual dengan harga terbaik, yaitu harga yang menghasilkan pendapatan dan kekayaan yang paling banyak. Dan masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang sudah saya sampaikan atau saya kemas di dalam artikel ilmiah saya. Kemudian instrumen kebijakan yang digunakan oleh Visokrat. Pemikir ekonomi kaum Visokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi, yaitu selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi, yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi tiga, yaitu harga dasar barang-barang, harga penjualan, dan harga yang harus dibayarkan konsumen. Teori yang dikemukakan adalah sebagai berikut. Money is real, dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi. Yang pertama, tekanan pada sektor pertanian. Dalam pemikiran Visokrat, sektor primer seperti pertanian dan pertambangan merupakan sektor paling produktif dalam perekonomian, karena hanya sektor itu yang dianggap memproduksi suatu surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya yang digunakan. Sebaliknya, menurut pemikiran Visokrat, industri hanya mengubah bentuk dan perdagangan hanya memindahkan barang dari suatu waktu ke waktu lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kedua, pajak tunggal atas pemilik tanah. Kaum Visokrat yang berpendapat bahwa sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi produktif, maka hanya pemilik tanah yang harus dibebani pajak. Kemudian yang ketiga, antar hubungan sektor ekonomi, kaum Visokrat telah berhasil menganalisis arus barang dan uang dalam perekonomian dalam tableau ekonomi Coe 1759. Dalam menjelaskan hal ini, Bushnay membagi penduduk ke dalam tiga golongan, yaitu kelas produktif yang terdiri dari sejarah pemikiran ekonomi atas petani, dan Klaus des proprietatis yang terdiri dari atas pemilik tanah, dan kelas steril atau klasis stipendi yang terdiri atas pedagang dan industriawan. Nah, ketiga golongan penduduk ini merupakan golongan. Nah, saya dapat menarik kesimpulan atau intisari dari yang saya jelaskan, bahwa pada penjelasan dan penjabaran saya buat ini, saya menarik kesimpulan perbedaan dan persamaan teori pemikiran merkantilisme dan Visokrat terletak pada tujuan dan cara dalam memperoleh tujuan tersebut. Nah, tujuannya sama-sama untuk mencari keuntungan dan mencari surplus dari negara penganut dari mazhab kedua belah mazhab tersebut. Tetapi perbedaannya yaitu cara dalam menggunakan atau mencari surplus tersebut, cara melakukan untuk mencari keuntungan dari negara tersebut. Ketika merkantilisme lebih menitik beratkan kepada teori perdagangan, tetapi sedangkan dari teori Visokrat lebih menitik beratkan pada pertanian maupun pertambangan. Nah, di sini jelas-jelas sudah berbeda antara cara mendapatkan dari surplus tersebut, tetapi memiliki persamaan, yaitu meningkatkan surplus atau dari menambah atau mencari cadangan devisa buat negara tersebut. Jika teori merkantilisme menitik beratkan pada kegiatan perdagangan luar negeri atau perdagangan barang, kemudian teori Visokrat mengacu pada sektor memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara. Nah,
Kemudian menurut paham merkantilisme sendiri, suatu negara yang berkeinginan untuk maju dan makmur, mereka harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Pada larangan merkantilisme, emas diajikan sebagai tolak ukur suatu negara bisa dikatakan maju atau makmur. Nah, Fisikrat berasal dari kata fisik yang artinya alam dan kekuasaan, di mana mereka percaya bahwa sumber kekayaan itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam harus bisa dikelola sebaik mungkin, maka kehidupan manusia akan lebih makmur. Tokoh utama dari ini adalah Francis Quesney. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.